Halo, assalamualaikum buat teman-teman yang lagi nyari headphone di bawah sejutaan yang sudah punya ANC. Nih, ada satu alternatif lagi. Jadi, selain Soundcore Q20i dan Tronsmart Apollo Q10 yang sudah saya ulas, teman-teman bisa dapat info soal Tribit Quiet Plus 71 di video kali ini. Anyway, di seller yang linknya saya taruh di deskripsi, headphone ini dibanderol seharga Rp699.000. Dan juga sudah dapat carrying case dalam paket penjualannya, jadi lebih aman dibawa dalam tas dibanding dua headphone tadi yang saya sebut sebelumnya. Kemudian dapat kabel charging USB Type A to Type C juga dan kabel AUX 3,5 mm male to male. Desainnya sendiri minimalis, kalem, all black, kecuali saat framenya di-expand maka akan muncul warna aluminium yang jadi bahan di dalam framenya ini. Artikulasinya lengkap, selain bisa di-expand agar lebih besar, tangkai dan housingnya juga bisa diputar untuk cari posisi yang pas di kepala dan telinga. Jadi ada 3 titik artikulasi yang lengkap, plus bisa dilipat juga untuk disimpan di case-nya. Ukurannya terbilang compact, agak ngepas juga ya di saya yang besar kepala tapi rendah hati ini. Ya maksudnya di kepala saya yang size-nya agak ekstra lah ya. Tapi masih over ear sih, nggak cuma nempel di daun telinga atau on ear. Untuk dapetin isolasi suara yang kedap, harus agak dicari-cari posisi yang pas ya kalau di saya. Tapi jelas ANC-nya bekerja dengan baik, bahkan pernah sekali saya pakai di ruang tamu, saya nggak tahu kalau mobil yang dipakai istri saya sudah ada di depan rumah. Saya cuma ngeh ada suara teriakan anak-anak yang baru turun dari mobil. Yes, ANC itu meredam suara-suara frekuensi rendah, seperti misalkan gemuruh suara kendaraan di jalan, atau suara AC dan mesin-mesin di dalam sebuah kafe. Uniknya, Tribit Quiet Plus 71 ini bisa dinyalakan ANC-nya saja, jadi nggak perlu nyalakan power atau konektivitas Bluetooth-nya ya. Cukup geser ANC switch di housing kiri sampai lampu birunya menyala, maka ANC-nya bekerja meredam noise. Cocok nih seandainya kamu cuma ingin mengurangi noise tanpa mendengarkan musik atau apapun. Di housing kiri ini juga bisa ditemukan port jack audio 3,5 mm, sementara di housing kanan ada mikrofon, port Type-C untuk charging, dan 3 tombol kontrol yang sudah umum. Sebelum bahas suaranya, saya mau absen dulu spek teknisnya boleh ya? Nah, headphone ini tuh sudah punya Bluetooth 5.0 dengan kodek SBC dan AAC, diameter drivernya masing-masing 40 mm, dan baterainya diklaim hingga 30 jam playtime. Cuma memang nggak ada info kapasitasnya berapa ya. Sepemakaian saya, Bluetooth-nya terbilang rada mudah terputus saat saya pindah ke ruangan lain. Terutama pas dihubungkan dengan MacBook saya. Tapi kalau dengan smartphone dan kalau dekat-dekat terus sih nggak ada masalah ya. Earcups-nya juga lembut, nyaman dikenakan, dan frame-nya nggak terlalu menjepit di kepala. Plus headrest-nya juga cukup tebal, meski saya merasa telinga agak cepat berkeringat ya pakai headphone ini. Mungkin efek dari isolasinya yang membuat sirkulasi udara terhambat. Lalu, pengujian yang saya lakukan seperti biasa, pertama bass shaker test buat uji kualitas driver yang kalau disimak baik-baik terasa ada rattle atau hissing halus ya, walau tidak mengganggu pas music playback. Kemudian, virtualisasi dengan 7.1 surround test, semua arah juga terdengar sangat akurat. Dan ini membantu banget pas gaming, akurat banget ya dengerin arah suara musuh pas saya main di PUBG Mobile. Delay juga oke, gerakan-gerakan umum seperti mendarat ke tanah, buka tutup pintu, hingga menembak terasa sinkron. Ekor langkah rata-rata di 2-3 langkah, jadi buat main santai masih oke. Untuk nonton video, no problem, suaranya juga sangat sinkron. Cuma mic-nya saya nilai rata-rata ya, gain-nya cukupan saja, detail juga lumayan sih sebetulnya. Cuma ada hissing atau noise elektronik yang terdengar terus nih. Jadi nggak clean ya hasil perekamannya. Termasuk suara angin juga tak terasa diredam. Padahal dia kan punya kemampuan noise cancelling loh buat playback. Jadi sayang sekali. Ya, seperti ini contoh perekaman audio dengan headphone Tribit Quiet Plus 71 atau 71 ya. Saya akan coba ganggu dengan noise dari kipas angin ini. Sudah menyala di level 1, sekarang level 2. Seperti ini suaranya, silahkan didengarkan terus. Sekarang udah level 3 ya, paling kencang. Habis ini saya berhenti dulu bicara. Oke, gimana? Pas saya berhenti bicara, apakah anginnya ikut reda juga? Kalau iya, itu artinya ANC-nya bekerja dengan baik ya. Sekarang bandingkan suara saya dengan angin seperti ini dan sekarang ketika anginnya sudah reda atau sudah mati juga. Apakah suara saya jadi lebih bulat? Apakah tadi cempreng?
Komen ya, segini kepake nggak si mikrofon dari headphone ini buat meeting online misalkan, atau malah buat konten? Harganya 700.000 ya, kembali 1.000. Bagus nggak? Oke, karakter suaranya sih asyik ya. Bassnya deep, powernya terasa muncul dan hidup, jadi kayak ada yang menumbuk keluar dari dalam headphone ini. Punch-nya dapat banget dan ke drive dengan baik, jadi nggak bikin ruang suara penuh sama bass. Kekontrol lah ya, nggak sampai terlalu booming. Vokal juga natural, clean, bening meski ada sedikit tambahan di bobot suaranya, tapi juga nggak berlebihan. Plus nggak ada gaung ekstra yang masuk ke sektor ini. So, buat dengerin Maudy Ayunda ini enak, buat denger podcast dan ceramah juga bisa. Di treble, sayangnya masih ada distorsi bass yang masuk sih, terasa kedorong. Padahal seringnya dapet loh, jadi kerasa kurang airy ya bagi saya sektor ini. Hampir balance sih tadinya, cuma ternyata sektor high kurang pure sedikit ya. Staging bagus, lega, detail-detail kecil bisa dimunculkan dengan sangat baik, dengan persepsi jarak yang juga hadir. Karena di kemasannya dan di websitenya juga memang menonjolkan masalah bass, jadi ya oke lah, karakternya sedikit condong ke warm dan kurang bright. Tinggal balik ke selera aja ya kalau ini. Di harga 699.000, headphone ini lumayan deliver value yang mengesankan, meski ternyata tidak ada mode transparansi nih. Jadi benar-benar fokus di ANC untuk ngurangi noise suara ke telinga saja, termasuk tadi pas perekaman suara itu nggak ada peredam kebisingan ini. Kelebihannya, mode ANC ini bisa dipakai tanpa menyalakan konektivitas Bluetooth, jadi bisa digunakan saat butuh fokus dan cari ketenangan saja. Dan baterainya memang tergolong awet sih selama saya pakai. Jangan lupa, ekstra carrying case-nya juga lumayan banget. Kalau beli sendiri ini nggak dapat 50.000 loh. Jadi silakan catat apa saja yang mungkin mengganjal buat teman-teman dan apa kelebihan dari headphone ini. Lalu tonton 2 video ulasan saya tentang headphone ANC di bawah 1 jutaan lainnya, oke? Semoga video ini membantu bagi teman-teman yang lagi cari informasi karena mau ganti headphone. Sampai jumpa di video berikutnya, insya Allah ya. Dari Kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.